mengupas tentang Ganesha yang ada di belakang atau di depan kita semua, yang mungkin akan dibantu sama ibu ini, yang kita sama-sama belajar lebih nanti kalau lebih tahu apa itu Ganesha, terus kenapa ada motif-motifnya. Mungkin ini akan yang lebih bisa menjelaskan pada beliau. Tempat dan waktu saya persilahkan. Berdiri bukan apa-apa kesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan dari berbagai komunitas kepada. Terima kasih kehadirannya untuk berpartisipasi di acara gawe kami, gawe kecil-kecilan, untuk sekedar kita berdiskusi tukar pikiran, membahas tentang objek cagar budaya. Yang kita fokuskan pada pertemuan kali ini adalah Arca Ganesha. Seperti yang kita tahu bahwa Arca Ganesha itu sebetulnya menempati ruang di sebelah timur atau di sebelah barat, karena pintu candi itu monggo yang hadir berada di barat atau di timur. Ini dari berbagai kajian, para ahli itu sudah banyak melakukan penelitian, dan bagi kita yang awam, kita hanya bisa belajar dan kita akan jadi tahu persis, oh seperti ini toh ketika kita menemukan objeknya. Seperti penjenengan lihat, mungkin tadi sudah lihat-lihat. Kalau biasanya penjenengan lihat yang posisi Ganesha ini tanpa mahkota, baik itu mahkota dari rambut atau dari kunyit, banyak yang polosan dan identik lah dengan perutnya yang besar. Itu bukan melambangkan di Ganesha ini mengutamakan dia makan, tidak, tapi dia tuh bidangnya ilmu, bidangnya kebijaksanaan. Jadi tidak heran ketika leluhur kita penganut ajaran sebelumnya itu menempatkan Ganesha sebagai jiwa yang selain Trimurti, jiwa yang diutamakan juga, karena beliaunya ini satu sebagai simbol jiwa pengetahuan, yang kedua jiwa kebijaksanaan, yang ketiga Ganesha juga dipuja, dianggap sebagai penolak hal rintangan. Jadi banyak sekali Arca Ganesha ini berada di perempatan jalan atau di tempat-tempat yang leluhur kita berupaya menghalau bencana, menghalau halangan, tolak bala lah di situ dengan menempatkan Arca Arca Ganesha. Nah, dari sini kita akan pelajari yang ada di Sendang Kalijaru ini unik, karena di Kabupaten Semarang kami, atau khususnya saya baru kali ini ada Ganesha yang bisa terlihat detailnya seperti ini, meskipun untuk face, untuk belalai dan tangan sudah termutilasi, kita masih bisa lihat detailnya. Asamanya masih terlihat itu sama, dan sikap tidurnya juga masih sampai di akhir bisa menunjukkan bahwa
di makhluk itu ada seperti piramid. Coba saya Ya. lihatkan. Ini penjenengan lihat kadang-kadang, bukan kadang ya, hampir sebagian besar Ganesha itu polos gembilan. Nah ini kita lihat ada bermahkota. Ini sepertinya dari rambut, ukiran rambut ya kalau saya tidak salah menjabarkan. Kemudian ada ini ular ini ular. Apa hubungannya Ganesha dengan ular? Jangan nanti bisa googling atau bisa bertanya pada yang lebih senior dari kami. Kebetulan saya impor dari Jogja. Kebetulan di Jogja dia lagi gabut. Nanti monggo bisa tenang saja. Nanti kalau administrasi tidak muncul ya dipun caranya gampang. Ini rambut yang digelung, maka ini dinamakan jata makuta. Ini simbol siwa bulan sabit, meskipun masih separuh, masih terlihat nih. Nanti penjenengan bisa lihat bandingkan dengan arca yang utuh. Kemudian untuk apa ya, ikat kepala ini hiasannya itu masih mending, terlihat detail, hampir mirip dengan antefit yang ada di candi-candi. Nah, sebetulnya Ganesha itu bisa berwujud lengan 4 ya, dengan membawa tapak Chandrasa, tapak apa ya namanya, parasu, dan kemudian yang satu membawa aksamala, kemudian dia memegang gading, yang satu gading patah dari sebetulnya ini untuk media dia menulis. Kemudian tangan yang satunya di sini, ini yang di sini pegang gading, yang di sini megang mangkok. Mangkok itu berisi pengetahuan yang siap akan dituliskan. Jadi ini dari satu pemahaman. Mungkin ada pemahaman lain yang menyebutkan bahwa mangkok ini adalah isi tinta untuk menuliskan ilmu yang akan dia sampaikan. Maka tidak heran di beberapa sekolah atau di universitas menggunakan Ganesha sebagai simbol atau lambang sekolahnya, logo sekolah, atau itu seperti di ITB dan di SMA 1 Ungaran. Kebetulan saya alumni SMP 1 Ungaran, SMA 1 Ungaran juga. Ini sekarang sudah muncul logo SMA dengan Ganesha. Itu salah satu wujud muri-uri bahwa Ganesha itu dipuja sebagai dewa ilmu pengetahuan. Kemudian untuk hiasan-hiasan seperti ini, kalau kita orang Jawa menyebutnya ngeligo gitu. Ngeligo. Ada hiasan dada, ada kalung, beliaunya pakai kalung juga. Untuk nama-namanya nanti monggo jenengan bisa googling. Oh, namanya ini toh, tempatnya di sini, jenengan bisa lihat. Oke. Kemudian untuk posisi kaki itu lebih condong mengatupkan kedua kakinya seperti ini. Di kebanyakan posisi, tidak menutup kemungkinan di beberapa tempat, terlebih di Jawa Timur, penjenengan bisa menemukan posisi Ganesha itu berdiri. Ya, seperti di Karangkates, meskipun saya juga belum pernah langsung terjun ke sana. Insya Allah nanti kalau bisa bareng-bareng ke sana juga. Itu posisi berdiri. Ada pula ini Ganesha dengan posisi kaki yang
tidak mengatur seperti ini, tapi di salah satunya ada jigan. Kalau kita nyebutnya di bahasa Jawa itu jigan, itu ada, dan itu khas di salah satu masa kerajaan Singosari. Nah, sekarang untuk di Kabupaten Semarang yang menjadikan unik itu adalah atribut yang dipakai, kain yang dipakai. Biasanya kita menemukan polosan, berkain tapi polos. Dan ini ada motifnya dengan bisa persani. Kemarin tuh sempat berasumsi ini namanya batik kawung, ternyata tidak, karena ini berupa apa ya, seperti batang teratai yang bolong-bolong itu. Nah ini masih dalam saya pencarian, belum begitu fix untuk pemahaman ini. Kalau misalnya ini batik kawung, kita bisa bisa cek apa toh batik kawung itu, kita bisa cek. Jadi untuk sementara kain yang dipakai ini katakanlah memang batik ini inspirasi nenek moyang kita, kemudian diaplikasikan di masyarakat modern menjadi motif batik. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau masih penasaran monggo dipersani lagi. Kemudian apa ya yang belum tersampaikan dari Dewa Ganesha. Ada beberapa informasi terkait dengan Ganesha ini. Ada yang menyampaikan bahwa Ganesha adalah putra dari Siwa. Tapi kalau kita runut kembali, si Ganesha ini bukan dalam artian anak kandung, gitu. Ada yang menyatakan bahwa Siwa Ganesha ini karena saking pengennya si Parwati punya anak laki-laki, dia membuat boneka dan dipuja dan menjadi Ganesha. Sebetulnya ketika dipuja itu wujudnya ya lumrah, seperti kalau kita jalankan ya seperti manusia, tubuhnya manusia, seperti kebanyakan manusia umumnya ya umum, dengan rambut, dengan macam-macam. Nah, kenapa kok bisa berkepala gajah? Mungkin pengenaan sudah ada masukan, ada informasi, Mas Lukman sudah bisa menjabarkan, sudah tahu kenapa si Ganesha ini berkepala gajah. Bisa nggih? Ada. Kalau yang belum paham, monggo dia di googling bisa. Ini sepil saja ketika Ganesha ini berubah menjadi kepala gajah ini karena kesalahpahaman antara Ganesha dengan Betara Siwa. Karena Siwa itu ketika pulang dari bertapa dari Kailasa akan menemui istrinya, ya ditolak karena si Ganesha ini pegang teguh amanat ibunya sedang mandi, jangan boleh ada orang atau siapapun yang masuk ke rumah. Siapapun jangan ada yang masuk ke rumah, jangan tanpa izin si ibu. Nah kan saking lamanya loh, ini siapa kok beraninya saya pulang ke rumah mau menemui istri kok tidak boleh. Saking marahnya terlepaslah senjata Siwa dan memenggal kepala si Ganesha ini. Selesai ritual mandi si Parwati minum, ya anakku, kenapa sampai seperti ini? Alhasil karena kemurkaan Parwati, si Siwa ini harus bertanggung jawab, harus menghidupkan. Ternyata ada syaratnya. Nah, kebetulan yang ada itu adalah gajah ini, dan kebetulan menghadap kemana begitu, baru bisa dilekatkan kembali dan dipuja dengan doa pada yang kuasa dan terkabullah hingga menjadi Ganesha yang berwujud manusia berkepala.
itu sekilas. Pengen detailnya monggo nanti banyak literasi yang mengupas tentang ini. Dan lagi untuk keberadaan keberadaan Ganesha ini juga tidak melulu dengan oleh yang di sana ada yang di sini ada rambutnya Ika untuk menambahkan atau memberikan yang lebih. Monggo yang ingin disampaikan timbang unek-uneknya tidak keluar jadi angka fixnya beberapa bentuk ornamen itu bisa menunjukkan kita era apa dia buat. Contohnya kalau ini kan batiknya mirip ceplok, mirip juga kawo. Jadi dia di antara dua itu. Kalau ceplok itu dia motifnya bunganya satu-satu, itu banyak ditemukan di daerah Siwaten, Serapong. Ya nanti kalau yang kita tahun macam ini nanti dia banyak populer lagi. Tapi tahunnya bukan seperti ini tidak masuk tahun nanti di masa Singosarian. Jadi kemungkinan acak ini nanti kalau sudah sampai di rumah, karena saya nggak mempersiapkan apa-apa ke sini jadi belum banyak tahu. Nanti kalau sampai saya coba cari datanya, cari keterangannya, tiknya seperti apa, nanti saya berdua. Yang seperti ini itu umumnya kalau saya nggak salah ingat abad-abad ke-10 seperti itu. Tiknya. Dan apakah dia menyimbolkan status, nah itu pastinya kita juga tidak tahu. Tapi umumnya arca-arca yang memiliki ornamen ramai itu lebih ke wilayah yang relatif dataran negara atau wilayah komunal. Berbeda lagi kalau nanti kita ke wilayah ke daerah dataran tinggi kayak Dieng, Ungaran, Bersomo,